Ini bisa jadi kesempatan untuk upgrade sepeda yang membuat kesan seperti military vehicle. Nurut aja, manut aja, mau dibabet kemana-mana, bulak belok bebas, mengakomodir rasa awal gua main mountain bike, yaitu adventure. Dan apakah mentalitas adventure itu? Siap tersesat. Tampaknya julukan yang tepat buat sepeda ini memang harus itu. Sepeda sesat. Roll the camera and action. Let's do this. Rock and roll. Yes, tersesat di atas mountain bike itu memang punya sensasi tersendiri. Dan kali ini gue menemukan e-mountain bike atau e-bike yang selalu on power kasih tenaga. Sehingga ketika lu tersesat, justru semakin asik rasanya. Semakin dahsyat sensasinya. E-bike ini dibangun lewat DNA-nya Polygon. Jadi secara geometri dia sudah terbukti geometri trailnya sangat efisien buat pedaling. Dan juga sangat lincah, agresif, dan stabil buat di turunan. Dan meskipun ini e-bike, somehow gue ngerasain dan ngelihatnya kayak MTB full suspension pada umumnya, manual. Bedanya, karena ini e-bike, dia ada plus tenaganya, ada plus powernya. Selamat datang di tinjauan desain mountain bike. And this is Polygon Siskiyou T7E. Mari kita bedah. Siskiyou T7E menggunakan frame alloy ALX khas Polygon dibalut dengan warna brown olive. Dikombinasikan dengan warna hitam mulai dari seat state naik terus sampai ke pertengahan top tube, dan dia memudar membuat gradasi kembali ke warna brown olive-nya. Ini somehow membuat kesan seperti military vehicle, kayak kendaraan militer. Profil frame-nya sendiri itu bersudut-sudut poligonal rounded, poligonal membulat, terkesan kokoh, masif, dan justru rasanya kayak yang padat, kayak bukan alloy yang kopong, tapi dia kayak yang padat. Dan karena dibalut sama warna yang gelap tadi, itu otomatis terlihat seperti sepeda yang misterius, agak gahar dikit. Nggak cuma plain warna brown olive itu, ini juga dikontrasin sama dekal-dekal kecil warna kuning kunyit. Ya, gue nyebutnya kuning kunyit ya, deep yellow atau deep orange itulah. Jadi kayak aksen-aksen kecil yang somehow cantik. Jujur, gue demen banget sama bagian dimana bodi baterai nempel sama frame. Garis bodi baterai berwarna hitam nempel jelas pada setengah daun tube, itu ngasih kesan si frame jadi kayak ramping. Sehingga rasa MTB full suspension manualnya jadi lebih jelas, lebih terpronounce. Plus digabung sama bodi motor elektrik dari Shimano EPIC 801 tuh compact. Otomatis jadi terlihat si mesin kayak agak ngumpet dikit gitu. Dan karena keseluruhan sepeda terlihat ramping, dengan mesin yang compact dan ramping juga, praktis kelihatannya kayak MTB normal aja, MTB manual pada umumnya. So menurut gua, T7E sebagai e-bike itu desainnya low profile. Apalagi digabung sama warna yang tepat, besaran tulang-tulang frame yang ramping, plus dengan paint jobnya yang ciamik, dan kalau lu perhatiin finishingnya men, finishingnya detail, cakep banget. Next, mari bicara geometri. Salah satu keunggulan geometri dari Siskiyou T7E adalah efisiensi pedalingnya dan kontrol terhadap sepedanya. Kenapa gue bilang efisiensi pedalingnya itu jadi highlight? Karena seat tube-nya seat tube-nya itu 77 derajat. Jadi dia cukup tegak, kaki tidak
pedaling ke arah depan, tapi justru ke arah bawah sesuai dengan gravitasi. Otomatis dia akan nyaman buat pedaling. Digabung juga dengan feature lockout dari si rear shocknya. Dengan feature lockout ini, otomatis pedaling bisa nyaman tanpa ada bobbing, tanpa ada wuk, nggak ngenyoy gitu loh. Pedaling jadi efisien. Berikutnya adalah head tube angle-nya. Head tube angle Siskiyou T7i itu di 65 derajat. Ini otomatis bikin perasaan confident, dan secara fungsi menjadi lebih stabil karena lebih rebah ke belakang. Jadi lebih manjang ke depan, yang membuat di turunan gerajokan kayak gimana pun juga dia akan stabil. Plus dia ini lincah dan agresif. Kenapa gue bilang lincah dan agresif? Karena chainstay-nya pendek, cuma 445 mm saja. Secara geometri, gue pede untuk bilang Siskiyou T7i adalah sepeda yang nyaman dipakai pedaling, sangat efisien, sangat stabil dipakai turunan, tapi juga nggak kehilangan kemampuan untuk gutak-gitek, untuk lincah, responsif, dan agresifnya. Tapi tentunya lu ada momen-momen ketika lu nemu trail yang emang harus ada dominasi stabilnya lebih banyak atau dominasi lincahnya lebih banyak. Bingung kan milihnya? Eits, jangan bingung mamen, karena ada trik khususnya. Yes, Polygon Siskiyou T7i punya flip chip khusus yang bisa lu adjust, bisa lu atur sesuai dengan setup roda belakang. Apakah lu mau full 29er depan belakang buat ngebut lebih stabil? Puter flip chipnya ke indikator low. Atau ketika lu pengen setup mulet di 275 belakang, 29 depan, lu tinggal puter flip chipnya ke indikator high. Adjusting flip chip ini memastikan BB height lu atau ketinggian bottom bracket lu dari tanah itu tetap berada di atas. Sehingga lu tetap punya ground clearance yang cukup lebar untuk ngangkangin obstacle. Free of kejedik, kejeduk, atau kejedak, atau kejepret, atau apapun. Yang pasti lu ngangkangin segala macam obstacle jadi tetap aman. Jadi poinnya flip chip ini adalah membuat keleluasaan buat lu adjust ketinggian BB height sepeda lu sehingga lu bisa mainin tergantung sama kebutuhan main sepeda saat itu. Apakah pengen low yang stabil dan kebut, atau lu pengen high yang enak buat lincah-lincah terbang sana terbang sini. Atau mungkin lu pengen eksperimen, pengen dibikin ceper semua gitu, low depan belakang 275, flip chipnya juga di settingan low. Silahkan, resiko tanggung sendiri. So, di luar desain yang ramping, geometri yang agresif tapi tetap nyaman buat pedaling, motor ini juga punya sepeda. Coba dipikir lagi, ngomongnya udah bener belum itu? Yuk, bisa yuk, ngomongnya diulang yuk. Maksud gua, sepeda ini juga punya motor. Tenaga. Polygon Siskiyou T7i dilengkapi dengan motor elektrik dari Shimano EP801 dengan torsi 85 Nm. Dengan berat cuma 2,6 kilo, tenaga motor jadi nggak terlalu terkorupsi sama bobot. Peak powernya sampai 600 watt, siap ngelibas tanjakan-tanjakan ajaib. Plus dilengkapi baterai dengan kapasitas 630 watt-hour, cukup berlimpah untuk main seharian di medan yang variatif. Motornya sendiri diklaim cukup halus dan responsif tanpa ada jeda tenaga yang bikin lu kagok ketika pedaling. Jadi si motor nggak telat mikir gitu, sangat responsif sehingga ketika lu kasih tenaga dia langsung merespon dengan tenaga tambahan. Alhamdulillahnya dikasih display indikator status baterai dan motor, apakah lu mau speed berapa, udah jalan berapa jauh, sisa baterai berapa, pokoknya dilengkapi display indikator yang informatif. Motor listrik Shimano EP801 pakai 3 mode power, 3 level tenaga. Level 1 adalah eco buat ngehemat baterai, lalu trail yang adaptif, dan yang ketiga boost untuk tanjakan-tanjakan brutal. Nah, terkait sama power mode atau level tenaga ini, gue punya catatan sendiri nih. Kadang-kadang kalau di
medan yang sebenarnya itu level tanjakan atau turunan itu kan macem-macem ya. Kayaknya nggak bisa cuma diklasifikasi sama 3 mode doang deh. Kadang-kadang kita pengen ngasih tenaga tambahan 20% doang, ternyata dia over torque, terlalu kenceng gitu, terlalu galak gitu. Kita turunin, malah kurang gitu tenaganya. Jadi gua ngerasa 3 level tenaga ini kayaknya loncat-loncatnya terlalu jauh-jauh gitu. Nah, kebetulan si EP801 ini punya assist profile 2 biji. Yang pertama tadi itu, Eco, Trail, dan Boost. Yang kedua adalah 7 Step Power Mode. Dan gue sendiri pakai 7 Power Step ini karena gue jadi bisa fine tune nih. Untuk tanjakan-tanjakan tertentu cukup sampai level 4 aja deh, atau cukup sampai level 3 aja. Itu enak gitu, dek cukup segini gitu, nggak over torque atau nggak kurang juga. Jadi bener-bener bisa nemuin sweet spot dari tambahan tenaga yang kita butuhin segimana. Itu enaknya kalau pakai 7 step power level atau power mode itu. Di luar itu tentunya ada feature walk assist di mana lu bisa untuk tanjakan-tanjakan yang udah nggak ketanjak lagi ya, lu tinggal pencet walk assist-nya, tahan lama, dan dia akhirnya sepeda jalan sendiri, bisa lu tuntun. Dan ini sangat cocok buat kita-kita yang emang suka latah gitu ya. Aduh, kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak nuntun tanjakan. Nah, walk assist itu terpakai banget di situ. Oke, saatnya absen komponen. Mari kita mulai dari atas dulu. Cockpit. Untuk cockpit didominasi oleh brand NTT. Sadelnya NTT Extend, stem dan handlebar pakai NTT Expert. Handlebarnya sendiri panjang 780 mm. Ini ternyata nyaman banget buat gua sehingga handlebar gua yang di rumah mungkin bisa dipotong dari 800 ke 780 dulu. Gripnya sendiri pakai NTT Link, sementara dropper post pakai Trans-X. Frame-nya sendiri udah boost 15x110. Dipasangin fork dari SR Santur Ion 150. Untuk belakang, rear shock-nya pakai SR Santur 3R2. Group set-nya sendiri kombinasi antara SLX dan Deore. Untuk shifter dan RD pakai SLX M7100. Sementara sprocket pakai Deore M6100 12 speed. Brake set pakai SRAM Code R dengan rotor Shimano 203 depan belakang. Wheel set pakai kombinasi rims NTT XL3 dengan hub free hub Shimano MT400 dan dengan ban Schwalbe Hansdampf 29x260 depan belakang. Nah, secara officialnya kan dia pakai ban Schwalbe Hansdampf 29x260 depan belakang. Tapi somehow untuk sepeda yang mau gua test ride ini gua dapetnya ban Maxxis Assegai 29x250 depan belakang. Entah kenapa, mungkin mereka tahu gua ngefans sama Greg Minnaar, makanya gua disuruh pakai Maxxis Assegai, atau ini merupakan cara menyesatkan saya kembali dari Schwalbe menuju ke Maxxis. Gue nggak ngerti ini kenapa nih. Saatnya test ride. Nah, sebenarnya gue tuh udah ngetest ride sepeda ini jauh sebelum gue riset tentang spek, tentang geometri, dan fitur-fitur sepeda ini. So, berikut adalah hasil test ride gue sebelum terpengaruh oleh fakta-fakta geometri, spek, maupun fitur-fitur lainnya dari sepeda ini. Untuk ngetes durasi baterai dan ketahanan motor di long ride, gue sengaja ngeset gear di paling kecil, yang artinya power pedaling terus-terusan di power mode boost atau di power yang paling maksimum, mentok. Gue pakai di jarak medium ke jauh di dalam kota yang rata-rata medannya datar. Hasilnya, selama perjalanan gua nggak nemu perubahan suplai tenaga, dan dengan jarak 32 km hanya turun 4 strip dari total 10 strip. Artinya, di rata-rata jalan perkotaan, total jarak yang bisa ditempuh di mode boost atau di mode mentok pada gear terkecil, power pedaling terus,
bisa sampai 80 km hingga akhirnya si baterai habis terkuras. Tentunya ini hasil yang relatif ya, tapi 80 km di jalan perkotaan di Jakarta di mode power mentok dengan gear paling kecil buat gua cukup memuaskan. Tergantung ridernya sendiri, apakah dia mau pakai mode power yang lebih irit, apakah dia milih gigi yang lebih efisien. Kalau itu semua di manage, mestinya durasi baterai dan jarak total yang ditempuh bisa lebih panjang. Untuk main off-road, gue nyobain tanjakan dan turunan, dan gue nyobain di puncak. Yang gue highlightin adalah jalur mobil di kebun tehnya itu penuh dengan batu dan makadam. Gue ngetes di situ. Di tanjakan landai dan panjang, rasanya natural, pukulan tenaganya terasa signifikan, dengan suara motor yang juga lebih kedengeran. Nah, ini ketahuan. Berbeda sama TE with Bosch, ini suaranya cukup terdengar. Nggak se-silent Bosch. Tapi tidak mengganggu. Tetap ya suara rotasi lah, suara berputar. Wih, 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 gitu dikit. Nah, denger kan? Tetap nggak ganggu sih, aman masih. Di section-section nanjak dengan kontur tanah yang random dan tanjakan-tanjakan dadakan, dia tetap nyaman ngegilas batu, tanah, dan single track. Bawaannya yakin di setiap pedaling. Bobbing rear shock dieliminir secara sempurna oleh sistem lockout-nya SR Santur. Untuk tanjakan curam, jujur gue mulai ngerasa effortnya kudu ekstra. Tapi somehow masih kerasa normal. Berasa naik MTB biasa aja. Sangat nyaman. Berikutnya, untuk turunan panjang lurus mulus, gue ngerasa santai dan confident. Wih, kabutnya guys. Udah begini, gue tetap menikmati perjalanan ini. Dan sumpah juara. Sepeda stabil dan gaspol. Gua ngerasa geometri Sys QT7e pada size M di tubuh gua yang 172 cm ini, plus dengan handlebar 780 amat sangat ergonomis. Gua ngerasa amat sangat nyaman, stabil. Pokoknya srek banget gua di situ. Dengan ban 29 depan belakang, gua nggak pernah ngerasa kayak penumpang yang dibetot-betot sama sepeda. Gue tetap ngerasa sebagai rider atau pilot yang in control mengendalikan sepeda. Wih, menyeramkan bebe. Di turunan tajam sedikit teknikal, juga masih ngerasa nyaman dengan posisi tubuh yang masih di tengah sepeda. Sehingga bisa dibilang nyali nggak keganggu karena sepeda. Nyali keganggu karena guanya sendiri yang panik, yang trauma melihat turunan curam. Apalagi di ujungnya blong begitu. Aduh, sepedanya mah nggak salah, guanya yang salah. Nah, khusus untuk turunan makadam di mana hentakan atau benturan terjadi berturut-turut dengan cepat di waktu yang panjang, gue punya sedikit catatan. Di luncuran awal itu gue ngerasa nyaman sekali, enak, gitu, mulus, empuk, plush. Tapi ketika udah beberapa lama, itu berasa banget si suspensi kayak makin lama makin numpuk, kayak makin keras. Dan somehow kayak kehilangan, mulai berasa hilang flashiness-nya atau berasa hilang rasa empuknya. Sampai akhirnya turunannya selesai, ada waktu si sepeda istirahat, nah itu mulai empuk lagi, mulai plush lagi gitu, mulai ngenyoy-ngenyoy lagi. Tapi ketika diulangin lagi, awalnya enak, tapi ketika udah makin lama, makin panjang benturan terjadi berturut-turut pada ban, lama-lama tuh ngeras lagi. Ini bikin forearm, bahu, betis sama paha gue jadi kayak kemeng sesaat gitu, kayak pas udah beres tuh kayak masih ada sisa kemeng gitu, ada kesemutan dikit gitu loh. Padahal gue sendiri udah ngeset sek, gue udah kompresi buka full, depan belakang,
rebound udah gue buka full. Tapi ya gitu, di awal-awal enak, tapi makin lama makin keras. Gue curiganya itu mungkin karena gue nggak terbiasa sama suspension sistemnya SR Santur. Apakah ada trik khusus gitu yang di tengah gerdekan harus diloncatin dulu gitu buat dia istirahat? I don't know. Ya mungkin memang beda sistem gitu ya antara SR Santur sama Fox atau RockShox. Jadi harus ada ekstra ngulik di situ. Untungnya stabilitas sepeda tidak terpengaruh. Jadi gue tetap ngerasa si sepeda tetap stabil. Kalau lu bandingin sama hardtail kan nggak ada suspensi ya, keras full gitu, itu ampul-ampulan kan. Ini berasa keras tapi tidak ampul-ampulan, tetap stabil. Somehow gue ngerasa kayak si sepeda ngomong gitu, ini gue doang yang kerja, lu dong ikutan kerja. Jadi kompensasi dari stabilitasnya dia mewajibkan gue untuk ikutan kerja menikmati makadam yang nggak pernah nikmat itu. Gue ngerasanya gitu. But there I said it, kalau emang ada catatan ya harus gue sampaikan, harus gue informasikan. Nah, terlepas dari catatan gue tentang turunan makadam tadi, secara keseluruhan, secara overall, gue ngerasa Siskiyou T7i itu sangat nikmat untuk dimainin. Karena niat awal gua cuma pengen test ride sederhana doang, malah jadi terlena, belusukan, menjelajah, jadi seharian full main. Menyesatkan diri di kebun teh. Benar-benar sepeda jalan sesat ini mah. Menikmati banget nih. Sendirian aja nih. Edan men. Saya benar-benar menikmati solo adventure dengan T7e. Menyenangkan sekali. Seneng gua. Adventure, menjelajah, sampai akhirnya gua nyasar-nyasar. Sebelum kita masuk ke harga, let's talk about the pros and the cons. Kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Kita mulai dari pros-nya dulu deh. 1. Desainnya cakep, build quality dan finishingnya cakep, lalu specs-nya proper, dan geometrinya ergonomis. 2. Shimano EP801, motor elektrik yang menurut gua sangat responsif dan spontan. Lalu tenaganya, powernya juga cukup nendang, cukup powerful. Pemahaman dan pengoperasian keseluruhan motor dan baterainya amat sangat informatif karena dia punya display indikator. Udah jalan berapa kilo, lagi jalan speed berapa, sisa baterai berapa, itu semua udah tinggal lihat di display dengan mudah dan informatif. 3, ini sebenarnya bukan pro sih, tapi kayak ada feature kecil, tapi ternyata lucu juga ya, kok sampai dipikirin ya. Jadi ada yang namanya handlebar stopper. Perhatiin deh, handlebarnya top, udah nggak bisa lebih. Ada steer stopper, kayak motor gitu. Nah, buat gue ini adalah sebuah feature mahal, feature elite. Sepeda berasa sepeda yang kayak lebih eksklusif gitu. Ini untuk mencegah handlebar muter spinning tak terkendali, ngasih rasa safety dan kelas yang berbeda dari sebuah sepeda. Karena kalau sepeda biasa kan nggak ada, lu muterin handlebar ya muter aja terus kebelit si kabel rem sama kabel shifter kan. Feature kecil tapi ternyata itu dipikirin sama Polygon dan itu harus diapresiasi. Berikutnya adalah cons-nya, kekurangannya. Jujur, gue cuma nemu satu, yaitu tadi. Gue cukup terusik sama kinerja suspension system dari SR Santur. Ketika di jalanan makadam yang belak-kutak terjadi benturan berturut-turut cepat dan di waktu yang panjang, lama-lama terasa numpuk, terasa stacking, dan sensasi yang diterima sama badan adalah semakin lama semakin keras.
Meskipun stabilitas tidak terpengaruh, tapi secara kenyamanan gue ngerasa, kok jadi bikin kemeng, bikin pegel. Untuk itu menurut gue emang harus ada extra treatment di suspension system. Apakah ada setting tersendiri yang mesti dikerjain dan harus coba-coba beberapa kali. Tapi kalau dilihat dari sisi opportunity, ini bisa jadi kesempatan untuk upgrade. Ganti fork dan ganti rear shock and you are done. Nah, sebagai pertimbangan terakhir untuk personal opinion gue, mari kita lihat harga yang dibanderol untuk sepeda ini. Polygon Siskiyou T7e dibanderol dengan harga 55 jutaan. Dan menurut gue, ini harga yang cukup empuk. Kenapa gue bilang empuk? Karena dari seluruh feature, geometri, kualitas produknya sendiri, dan yang paling penting adalah secara overall riding experience-nya membuat harga segitu tuh menjadi worth it menurut gua. Bahkan ketika gua lihat review di luar, di Amerika, di Eropa, bahkan mereka sendiri bilang bahwa ini adalah budget friendly e-bike yang budget friendly, yang terjangkau. Dan menurut gua yang paling worth it dari 55 juta ini adalah pengalaman riding seharian fullnya itu loh. Dan justru highlightnya ada di sini. Ini sepeda yang nurut aja, manut aja, mau dibabet kemana-mana, bulak belok bebas. Dia selalu ngasih kursi yang nyaman buat gua untuk menjelajah. Membiarkan diri gua kebawa sama jalur yang kadang-kadang, tapi nggak kadang juga, sering kali bikin gua tersesat. Gua ngerasa e-bike yang satu ini mengakomodir rasa awal gua main mountain bike, yaitu adventure. Dan apakah mentalitas adventure itu siap tersesat? So, menurut gua ini adalah sepeda yang paling tepat untuk diajak tersesat. Polygon Siskiyou T7e adalah sepeda sesat. So, kira-kira demikian tinjauan desain mountain bike gua kali ini. Mari kita diskusikan sepeda ini di kolom komentar. Sekian dari gua, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Thanks for watching, and I'll see you in the next video. Rock and roll!